أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita untuk bisa berkumpul di negara Qatar ini dalam rangka untuk saling mengingatkan. Alhamdulillah kita sampai pada rangkaian daurah yang terakhir pada malam hari ini. Dan insyaallah topik yang akan kita angkat adalah tentang keagungan doa, ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Doa, ya, merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, ya. Dan dalam riwayat yang lemah Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Meskipun hadisnya lemah tapi maknanya benar. Dan sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini mirip seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a'u al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Kalau kita tahu bahwasanya yang namanya haji bukan cuma wukuf di padang Arafah, ya. Rukunnya ada ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf dan sa'i. Belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain seperti mabit di Mina, Muzdalifah, melempar jamarat, ya. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan haji adalah Arafah karena begitu pentingnya wukuf di padang Arafah berkaitan dengan ibadah haji. Dia adalah ruknur rakin, yaitu rukun yang paling penting. Mirip seperti Nabi tatkala berkata, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, ya. Padahal ibadah itu banyak, tetapi Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang doa karena doa adalah ibadah yang sangat agung. Dalam doa nampak kerendahan dan kehinaan seorang hamba yang terkadang tidak nampak pada ibadah-ibadah yang lain. Seorang mungkin baca Quran juga ibadah, seorang berzikir juga beribadah, seorang puasa juga sedang beribadah. Tapi waktu dia sedang berdoa, nampak kerendahan dan kehinaannya di hadapan zat yang dia tujukan doa kepadanya, ya. Dia benar-benar menunjukkan kerendahannya dan kehinaannya, kebutuhannya kepada zat tersebut. Karenanya doa ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu kenapa syirik yang paling parah, syirik besar yang paling parah adalah syirik doa. Tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik macam-macam, ada syirik pergi ke dukun, ada syirik nyembelih kepada selain Allah, ada syirik jimat, syirik macam-macam. Syirik yang paling parah syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kerendahan dan kehinaan tersebut yang seharusnya hanya hak Allah diserahkan kepada Allah, ternyata dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, bukan minta kepada Allah tapi minta kepada makhluk. Maka ini syirik yang paling parah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Dia yang paling sesat. Dia yang paling sesat. Dari sini kita tahu bahwasanya doa adalah ibadah yang agung. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Kemudian kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak berdoa kepadaku, ya, akan masuk dalam neraka jahanam
dalam penuh kehinaan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdab minhu. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Kenapa? Allah senang hambanya senantiasa merendah di hadapannya. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Dalam segala hal kalian butuh kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Maka semakin seorang meminta kepada Allah, semakin seorang merendah kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang afqar, semakin merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling merasa hina, paling merasa rendah di hadapan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kuat ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bagaimana kita lihat hadis-hadis menjelaskan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba salat zuhur, beliau jamak takdim. Salat zuhur kemudian salat asar. Setelah itu beliau naik di atas ontanya menuju ke di bawah Jabal Rahmah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Berdoa terus dari pada zuhur sampai maghrib. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, ini menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar memohon dan minta kepada Allah, padahal Rasulullah SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Itu pun Rasulullah SAW berdoa dari ibadah zuhur sampai maghrib. Saya rasa antum banyak yang sudah hajian. Coba antum ingat waktu antum di padang Arafah, berdoanya berapa lama? Mungkin 5 menit, ya Allah, saya minta ini ya Allah, minta itu ya Allah, dengan ini dengan itu ya Allah, terus 5 menit permintaan sudah habis ya. Bingung minta apa ya? Ya Allah, lunasi utang-utang saya ya Allah. Tapi Rasulullah SAW bisa ya dari duhur sampai maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan memang dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat beberapa ulama kalau waktu saya haji sama mereka, subhanallah, mereka bisa minta dengan penuh tangisan berjam-jam. Ini luar biasa. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah pada waktu haji adalah orang yang paling kuat berdoa tatkala di padang Arafah. Jadi karenanya kita tahu kenapa banyak sekali doa diajarkan oleh Nabi SAW. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, agar kita senantiasa hati kita terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah, selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa jimat itu syirik? Karena jimat itu membuat seorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW ingin kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bangun tidur ada doanya, ya. Makan ada doanya. Setelah makan ada doanya, keluar rumah ada doanya. Masuk rumah ada doanya, pergi ke pasar ada doanya, naik kendaraan ada doanya, ya. Naik tempat tinggi ada doanya, turun ada doanya, ya. Rata-rata ada doanya. Ya. Mau berhubungan dengan istri juga ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW bersabda, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits faslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya, ya Allah, janganlah kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Peganglah urusanku, jangan kau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kapan Allah melepaskan kita dan menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, kita penuh dengan kelemahan. Ya. Tapi kalau Allah yang pegang, Allah yang ngurus, maka semuanya insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang salihin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para anbiya, mereka juga berdoa kepada Allah dan Allah abadikan doa-doa mereka dalam Al-Qur'an. Mereka juga mengalami kesulitan, mereka juga mengalami ujian dan cobaan. Tatkala mereka mengalami ujian dan cobaan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Allah mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah tatkala Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguhnya aku tertimpa kemudaratan dan engkau adalah
Zat yang Maha Penyayang. Kenapa dia terkena luka dan sekujur tubuhnya ada luka yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir buat orang jijik melihatnya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan. Ya. Demikian juga nabi yang lain seperti Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi." Tatkala Dhannun Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam kondisi marah kepada kaumnya. Kaumnya tidak mau beriman, dia pergi marah. Pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah dan dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merepotkan urusannya. Ternyata Allah uji dia. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia pun ditelan oleh ikan paus sehingga masuk dalam perut ikan paus. Ya, tatkala itu dia adalah diuji, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka dia menyeru dalam kegelapan. Kata para ulama, Nabi Yunus alaihissalam dalam 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam hari, kedua kegelapan lautan, dan ketiga kegelapan perut ikan paus. Siapa yang mau mendengar? Ya, suara Nabi Yunus alaihissalam. Sementara dia dalam perut ikan paus, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan malam. Kalau kita punya HP juga dimakan ikan paus, HP kita pasti mati sinyalnya. Mau telepon siapa? Udah enggak ada. Tapi dia tahu ada Tuhannya. Fanada fi dhulumat, maka dia menyeru. Dia tahu ada zat yang Maha mendengar. Maka dia berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kata dia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah selamatkan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak mengingat Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allah tidak akan tolong dia kalau dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingat Allah, maka dia diselamatkan. Semua nabi berdoa. Ya. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya menakjubkan. Nabi Zakaria alaihissalam sudah tua. Ya. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri. Aku ingin punya anak. Bagaimana ceritanya Nabi Zakaria tiba-tiba berdoa ingin punya anak? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Nabi Zakaria selama ini nikah dengan istrinya bertahun-tahun, dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk punya anak. Kenapa dia tidak pernah berdoa untuk punya anak? Karena sebab-sebab untuk punya anak tidak ada. Istrinya mandul, dia sudah tua. Maka dia tidak minta kepada Allah untuk punya anak. Namun dia mengalami suatu keajaiban, atau dia melihat suatu keajaiban yang membuat dia akhirnya berdoa untuk minta punya anak. Ya. Kapan? Tatkala dia mengurusi Maryam, ibunya Nabi Isa. Wa kaffalaha Zakaria. Diurusi oleh Maryam, diurusi oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Zakaria mengurus Maryam di mihrabnya, di kamarnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perempuan di rumah, yang kerja laki-laki. Maka Zakaria ingin mengantarkan makanan ke Maryam. Ternyata didapati di kamar Maryam sudah ada makanan. Dan menakjubkan, kata sebagian ahli tafsir, makanan itu yang seharusnya tidak ada kecuali di musim dingin, ternyata ada di musim panas. Jadi menakjubkan, tiba-tiba ada makanan dan jenis makanannya juga aneh. Yang seharusnya makanan tersebut tidak ada kecuali di musim dingin, ternyata bisa dihadirkan kepada Maryam di musim panas. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana kau dapatkan makanan ini? Maryam berkata, "Min indillah," dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Tatkala itulah kemudian Zakaria berdoa. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Maryam tidak kemana-mana, tahu-tahu bisa ada rezeki. Ya, Maryam tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tahu bahwasanya doa itu adalah mendatangkan keajaiban. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin punya anak. Sebelumnya tidak pernah berdoa. Allah abadikan doanya dalam beberapa surat, di antaranya dalam surat Maryam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzikru rahmati abdihi Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dan
ingatlah tentang rahmat Rabbmu yang Allah berikan kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih. Dia berkata, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia mengatakan, ya Rabbku, sungguhnya tulangku sudah melemah. Dia menunjukkan dia sudah tua. Rambutku sudah beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tidak putus asa untuk kau kabulkan doaku. Senantiasa kau kabulkan doaku, maka aku ingin juga dikabulkan doaku kali ini. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati aqira. Fahab li min ladunka waliya. Kata Zakaria, Allah, sungguhnya aku khawatir Bani Israel kalau aku tinggalkan tidak ada yang mengurus mereka. Sementara istriku mandul. Namun anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang diharapkan bisa menggantikan posisi Zakaria mengurusi Bani Israel. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Wahai Zakaria, sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau akan punya anak namanya Yahya, dan tidak ada orang sebelumnya yang punya nama Yahya. Ini anak yang pertama kali punya Yahya. Waktu disebutkan dia akan punya anak, Zakaria kaget. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Rabbku, bagaimana saya punya anak? Istriku mandul sementara saya sudah tua. Jadi aneh. Loh, tadi yang minta siapa gitu? Zakaria yang minta kepada Allah, dan waktu dia minta dia sudah kasih maju proposal. Kata dia, apa proposalnya? Ya Allah, saya sudah tua, istri saya mandul, dan saya khawatir nanti enggak ada yang ngurus Bani Israel, berikanlah kepadaku anak. Kata Allah, ya saya akan kasih kamu anak. Loh, kok bisa? Paham? Dia yang pertama dengan pede minta, waktu dibilangkan punya anak, dia bingung. Bagaimana caranya? Kata Allah, qala huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah bagiku. Aku telah menciptakan engkau wahai Zakaria, dan sebelumnya kau bukanlah sesuatu. Ya, Allah mudah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah mudah menciptakan seorang manusia tanpa ibu seperti Hawa, dan Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Apalagi cuma ini ayah ibunya ada. Sementara cuma ayahnya sudah tua, ibunya mandul. Tapi ayah ibu ada. Wong enggak ada ayah ibu saja Allah bisa ciptakan manusia. Apalagi ini sekarang sebabnya ada, ayahnya ada, ibunya ada, cuma ayahnya sudah tua, ibunya mandul. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, para anbiya seluruhnya berdoa. Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Ketika perang Badar, ya. Itu diserang oleh kaum musyrikin dengan jumlah 1000 orang, sementara Rasulullah SAW hanya berjumlah 300 sekian, 315 orang. Rasulullah SAW keluar dengan pasukan para sahabat dengan persenjataan seadanya, karena mereka tidak menyangka terjadi peperangan. Sementara kaum musyrikin, kaum Quraisy datang 1000 orang dengan full power, dengan persenjataan penuh. Kaget Rasulullah SAW menghadapi mereka. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Para sahabat sedang bertempur, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, 2 orang berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengangkat ke tangannya. Abu Bakar berdoa. Abu Bakar sudah selesai berdoa, Rasulullah SAW belum selesai. Terus berdoa. Sampai akhirnya rida selendang Nabi SAW jatuh. Saking Rasulullah SAW terus berdoa. Abu Bakar kasih lihat Nabi. Kata Abu Bakar, ba'dha munajatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah cukup sebagian doamu. Sungguhnya Allah akan mengabulkan permohonan. Tapi Rasulullah SAW terus berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma intahlik hadhil ashabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami kalah, ya Allah, kau tidak akan disembah. Sampai begitu Rasulullah SAW berharapnya. Allah dengar doa Nabi SAW. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala engkau berdoa, beristighatsah kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kalian, maka Allah kirimkan malaikat 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka menanglah kaum muslimin. Jadi semua orang juga berdoa, ya. Dan kita bisa mengambil adab dari doa-doa para anbiya, ya. Mereka tatkala berdoa benar-benar menghinakan diri mereka. Dan tadi kita sudah sebutkan tentang doa
Zakaria. Jadi kalau antum berdoa, tidak mengapa antum memperinci kekurangan antum. Seperti Nabi Zakaria, ya. Ya Allah, saya sudah tua, istriku mandul, ya Allah rambut saya sudah putih, saya ingin gini, ya Allah ingin begini, ya Allah. Tidak apa-apa. Semakin antum memperinci kekurangan antum semakin merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kalau memperinci dalam permintaan. Mintanya diperinci, ini tidak boleh. Kata dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan akan ada dari umatku qaumun ya'taduna fid du'a wat tuhur. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka berlebih-lebihan dalam berdoa dan dalam bersuci berlebih-lebihan, menggunakan air banyak sekali, merasa was-was dan macam-macamnya. Dan ada juga yang berlebih-lebihan dalam berdoa, mintanya berlebih-lebihan. Tatkala ada seorang didengar berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga yang begini-begini diperinci, maka ditegur. Ya, bahwasanya ada hadis Rasulullah SAW melarang seorang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya, tidak usah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku surga yang dalamnya ada 3 istana, ya Allah. Yang satunya istana berwarna putih, satunya berwarna merah, ya Allah. Kalau saya masuk di depan, sebelah kanan saya persis yang istana warna merah, ya Allah. Kalau saya buka pintunya ada 7 bidadari, ya Allah. Satu berambut pirang, satu berambut merah, satu berambut kuning, satu berambut hitam. Yang Indonesia satu aja, Ustaz, yang lainnya yang Indonesia satu aja, Allah. Ngapain begitu? Enggak perlu, ini terlalu rinci, enggak perlu. Kalau kita berdoa minta saja, ya Allah, berikanlah aku surga. Sudah cukup, maka Allah akan berikan surga yang akan menyenangkan hatimu. Surga dengan fasilitasnya. Enggak mungkin Allah kasih surga kosong. Kasih surga sudah ada bidadarinya, sudah semuanya. Sudah ada macam-macamnya. Jadi enggak usah. Kalau itu permintaan di akhirat jangan diperinci. Permintaan dunia juga jangan terlalu perinci. Kalau orang berminta, ya Allah, saya ingin menikah, ya Allah. Semoga saya mendapatkan istri, ya Allah, yang putih, tingginya 170, ya Allah, beratnya sekian, ya Allah. Rambutnya ngapain gitu. Sementara dia hitam pendek. Ya, mungkin saja Allah kabulkan, tapi tidak perlu seperti itu. Bilang aja, Allah anugerahkan kepada saya istri yang cantik, yang solehah, boleh. Nanti Allah pilih yang cantik yang mana, terserah Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah diperinci sifat-sifatnya, ya. Tapi kalau kita sedang menyebutkan kekurangan kita perinci, tidak apa-apa. Seperti Nabi Zakaria, inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, saya sudah lemah tulang-tulangku. Washta'ala ra'su syaiba, dan aku dalam kondisi beruban. Tapi saya tidak putus asa dengan berdoa kepadamu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali, dan aku khawatir, ya Allah, kalau saya meninggal siapa yang mengurus Bani Israel. Wa kanat imraati akhirah, sementara istriku mandul. Dia sebutkan seluruhnya. Dia perinci kekurangannya. Ya. Antum juga begitu kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah majukan lamaran di 7 perusahaan, ya Allah, ditolak semua, ya Allah. Berdoa kepada Allah, menangis, mohon kepada Allah, menunjukkan kita tidak bisa apa-apa, semua kebaikan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada teman saya dengar ngelamar akhwat sampai 20 kali ditolak. Bayangkan. Juga berdoa nangis, ya Allah, 20 kali ditolak, ya Allah. Yang ke-21 diterima. Jadi enggak apa-apa kalau kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah. Allah suka. Karena Allah suka hambanya merendahkan dirinya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad tadi berdoa, "Intahlik hadhil isabah falan tu'bad." Ya Allah, kalau kami mati sekarang kau tidak akan disembah. Saking begitu semangatnya Nabi SAW, saking merendahnya, sampai angkat kedua tangannya sampai ridanya jatuh. Dan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah doa merupakan silahul mukmin, senjata orang beriman, senjata para nabi. Dan tatkala kita mengatakan doa adalah silahul mukmin, doa adalah senjata kaum mukmin, seorang mukmin, maka ingat doa tersebut harus kita jadikan sebagai senjata utama, bukan senjata terakhir. Jadi doa tersebut kita jangan jadikan sebagai senjata terakhir, tapi senjata utama. Ada apa-apa segera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menjadikan doa senjata terakhir. Nanti kalau sudah enggak bisa sana, enggak bisa sini, baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Harusnya sejak awal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha. Tapi doa yang kita depankan, ya Allah mudahkan, ya Allah, sambil berusaha. Sambil berusaha. Saya pernah bertemu dengan seorang, ya, sakit dan dioperasi berulang-ulang. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya dulu sakit, kalau nggak salah tumor atau kanker, saya lupa, tumor mungkin. Kemudian dia buka sebagian badannya, dia bilang ini bekas jahitan saya karena berulang-ulang dioperasi.
tumbuh lagi, diambil lagi, tumbuh lagi. Sampai akhirnya dokter memvonis saya akan meninggal dalam beberapa bulan lagi. Sementara uang saya juga sudah menipis. Akhirnya waktu divonis meninggal, dokter sudah angkat tangan. Akhirnya saya pun berdoa kepada Allah. Saya suruh anak istri saya sholat malam, saya bangunkan mereka sholat malam. Saya menyuruh anak istri saya untuk puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Kalau ada sebagian harta saya sedekahkan, dan kami berdoa. Akhirnya sekarang sembuh total. Sembuh total. Ini saya langsung diceritain sama yang mengalaminya. Jadi kenapa terakhir baru dia sembuh? Karena doa mantapnya baru terakhir. Dia benar-benar pasrah kepada Allah tatkala apa? Semua sebab tidak bisa dia lakukan lagi. Seandainya dia bisa menghadirkan perasaan ini sejak awal, mungkin sejak awal sudah sembuh. Tapi untuk menuju perasaan seperti itu, bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan, itu susah. Terkadang hati kita belum connect. Kecuali kalau sudah enggak bisa dia, Allah saya sudah ngelamar 20 kali ditolak ya Allah, itu baru yakin kebaikan yang di tangan Allah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang mukmin bisa menghadirkan hatinya sejak awal dalam berdoa seperti itu, sejak awal doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha berdoa sebanyak-banyaknya. Ya. Dan doa itu ibadah. Dikabulkan enggak dikabulkan dapat pahala. Apalagi Allah menjamin pasti dikabulkan. Allah menjamin pasti dikabulkan. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ini dalil bahwasanya doa pasti dikabulkan. Tetapi pengkabulannya terkadang mungkin tidak sesuai yang seperti kita harapkan, tapi pasti dikabulkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang dalam doa tersebut dia tidak meminta dosa dan dia tidak meminta untuk diputuskan silaturahmi, kecuali Allah akan kabulkan doanya dengan salah satu bentuk dari 3 bentuk pengkabulan. Imma an yu'ajjilallahu bihi da'watahu, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sebagaimana dia minta. Wa imma an yaddakhiraha fil akhirah, Allah tunda pengkabulannya nanti di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan palingkan keburukan setimpal dengan setara dengan apa yang dia minta. Jadi ternyata pengkabulan doa Allah ada 3 model. Yang pertama, Allah kabulkan sebagaimana yang kita minta. Allah lebih tahu tentang maslahat yang terbaik bagi kita. Allah kabulkan langsung, Allah kabulkan. Yang kedua, Allah tidak kabulkan sebagaimana kita minta, tapi Allah nanti kabulkan di akhirat. Kita minta berulang-ulang, dikumpulkan semuanya oleh Allah permintaan kita. Doa 2 tahun enggak dikabul-kabulkan, Allah kumpulkan semuanya. Bisa jadi Allah kabulkan di dunia, dan terkadang Allah kumpulkan nanti Allah kabulkan di akhirat dengan yang Allah kehendaki dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, kalaupun tidak dikabulkan di akhirat, Allah punya bentuk pengkabulan yang lain. Dipalingkan dari dia keburukan yang semisal yang dia minta. Contoh, dia berdoa misalnya, ya Allah, ya, berilah rezeki, berikan saya mobil ya Allah. Misalnya minta mobil kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tak tahu tidak dikabulkan. Tetapi Allah palingkan seperti permintaannya, mirip dengan permintaannya. Misalnya harusnya dia rugi dalam perdagangan senilai harga mobil, ternyata dia tidak rugi. Ini sederhana aja, saya kasih gambaran saja ya. Jadi dipalingkan keburukan dari dia semisal seperti yang dia minta. Sahabat tatkala mendengar hadis ini, mereka bertanya, "Idzan nukthir ya Rasulullah, kalau gitu kita banyak doa saja. Karena setiap doa pasti dikabulkan. Kalau gitu banyak doa." Kata Rasulullah SAW, Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi, Allah tetap mengabulkan. Enggak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang berdoa dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ruginya, karena doanya pasti dikabulkan apakah di dunia maupun di akhirat. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyebutkan beberapa adab dalam berdoa. Hendaknya kita perhatikan. Yang adab-adab tersebut terkumpulkan dalam satu hadis. Ada sekitar 6 adab dikumpulkan dalam satu hadis. Hadis yang kita semua atau banyak dari kita sudah mengetahuinya.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula dari hambanya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah saleh. Wa qala, dan Allah berkata kepada kaum mukminin, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah kalian dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang contoh seseorang yang sudah lama bersafar. Yamuddu yadayhi ila sama ash'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Orang ini mengarahkan kedua tangannya ke langit dan dia berdoa. Yaqulu ya Rabbi ya Rabbi, dia berkata ya Rabbku ya Rabbku. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan? Hadis ini Rasulullah SAW mengkaitkan antara makan yang baik yang masuk dalam tubuh seorang dengan masalah pengkabulan doa. Intinya kalau seorang makan dari hal-hal yang halal, maka dia akan dimudahkan dikabulkan doanya. Tapi kalau dia makan dari hasil yang haram, maka ada penghalang yang menyulitkan doanya untuk dikabulkan. Makanya dalam hadis yang dhaif tapi maknanya benar, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Atib mat'amak takun mustajabad da'wah." Halalkanlah makananmu, artinya makan dari yang halal, jangan ada yang makan dari yang haram. Niscaya kau akan menjadi orang yang mudah dikabulkan doamu. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, perhatikan orang ini yang Rasulullah SAW berikan contoh tentang orang yang bersafar. Orang ini kalau antum perhatikan, telah terpenuhkan pada dirinya, terkumpul pada dirinya sebab-sebab dikabulkan doa. Kalau tidak salah ada 6 sebab. Seharusnya doanya langsung dikabulkan, tetapi tidak jadi dikabulkan karena ada penghalang, itu dia makan dari hasil yang haram. Apa 6 sebab tersebut? Doanya dikabulkan. Yang pertama kata para ulama, dan antum bisa lihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hadis ini. Di antara sebab-sebab dikabulkannya doa orang ini, pertama dia adalah musafir. Musafir. Dan orang musafir itu doanya dikabulkan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Thalathu da'awatin yustajabna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Doaul musafir, yang pertama doa orang yang bersafar. Yang kedua doatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang ketiga doaul walid ala waladihi, dalam riwayat li waladihi, doa orang tua kepada anaknya, baik doa keburukan maupun doa kebaikan. Ini dikabulkan, tidak diragukan. Di antara 3 orang tersebut yang pasti dikabulkan dakwatul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Kenapa? Orang bersafar itu ya turun rahmat Allah kepadanya. Kenapa? Dia kasihan jauh dari kampungnya. Makanya Nabi SAW berkata tentang orang musafir, as-safaru qit'atun minal adza. Sungguhnya safar itu potongan dari siksaan. Bukan berarti dia berdosa bersafar, tidak. Tetapi dia akan mengalami kesulitan. Tidak enak namanya orang bersafar. Bagaimana mau enak sementara dia jauh dari, sering orang bersafar jauh dari anak istrinya. Paling tidak dia meninggalkan rumahnya yang biasa dia tidur di situ. Dia meninggalkan kaumnya, mungkin dia pergi ketemu dengan negeri lain yang tidak dia biasa di negeri tersebut. Tetap tidak enak. Meskipun dia naik pesawat dengan pesawat bisnis, tetap kurang enak. Lebih enak di rumah gelar tikar, makan tempe, sayur kangkung, lebih enak. Ya. Karena safar namanya tidak enak. Makanya Nabi mengatakan kita atur minal adab. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kalau sudah selesai safar segera kembali ke keluarga, ketemu istri. Kenapa? Dia jauh dari kebiasaan hidupnya. Apalagi kalau safar zaman dulu. Safar sekarang insya Allah masih mudah, masih bisa video call, masih bisa telepon ya. Dulu lebih susah lagi. Karena dia mengalami kesulitan sehingga banyak rahmat Allah turun kepada dia, banyak keringanan Allah berikan. Di antaranya salatnya dikosor. Kalau ada seorang musafir dia salat qasar atau dengan ikmal, dengan itmam, lebih afdal dia salat qasar. Selama dia tidak bermakmum di belakang orang yang
mukim. Ya, para ulama mengatakan salatnya musafir 2 rakaat lebih afdal daripada kalau dia salat 4 rakaat. Padahal 2 rakaat lebih sedikit jumlahnya, lebih ringan. Kenapa? Karena demikianlah wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW selama safar tidak pernah salat 4 rakaat. Jadi salat 2 rakaat lebih afdal, kecuali kalau dia bermakmum di belakang orang yang mukim. Ya. Jadi salatnya diringankan oleh Allah, pahalanya besar. Kemudian kalau dia safar, dia boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit, barang siapa bersafar, boleh dia batal dan dia ganti pada hari-hari yang lain. Keringanan. Kemudian di antara keringanan, Allah mudahkan doanya dikabulkan. Doa orang musafir dikabulkan. Ya, jadi orang ini luar biasa, dia punya sebab. Yang pertama dikabulkan doa, dia musafir. Yang kedua yang semakin menunjukkan dia mudah dikabulkan doa, yutilus safar. Dia sudah lama bersafar. Semakin dia lama bersafar, dia semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kesulitan dia hadapi. Jauh dari keluarga, berpisah dari anak-anak, dari kampung halaman. Ya. Ini memperkuat dia untuk segera dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy'atha akbar. Rambutnya semrawut dan penuh dengan debu. Orang seperti ini jauh dari kesombongan. Orang yang tidak sombong doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau sombong sementara rambutnya tidak bisa diurus, semrawut? Bagaimana dia mau sombong sementara bajunya penuh dengan debu? Dia butuh perhatian, dia butuh pertolongan. Makanya orang musafir, Ibnu Sabil boleh dapat zakat. Ya. Kalau dia kehabisan biaya untuk pulang. Ya, jadi kondisi dia jauh dari kesombongan. Dan kita tahu orang yang semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin jauh dari kesombongan, maka doanya semakin mudah dikabulkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rubba as'ata akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya penuh dengan debu, semrawut. Kalau dia ngetuk pintu orang, bertamu tidak diterima karena tidak dihargai. Kalau dia berdoa kepada Allah dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebutkan Allah bangga dengan para jamaah haji tatkala di padang Arafah. Kata Allah kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'tan ghubran ushhidukum bi anni qad ghafartu lahum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW Allah berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku datang di padang Arafah. Rambut mereka semrawut penuh dengan debu. Saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Kenapa? Mereka dalam kondisi jauh dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa hal tunsaruna illa bi du'afaikum." Tidak, bukankah kalian ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah di antara kalian? Bidakwatihim wa ikhlasihim, karena mereka ikhlas dan karena mereka berdoa. Oleh karenanya doa sangat mudah dikabulkan tatkala kita dalam kondisi sangat rendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi seorang paling rendah di hadapan Rabbnya tatkala sedang sujud. Fa aksiru fihi doa. Kalau gitu perbanyak doa tatkala sedang sujud. Tatkala kondisi kita jauh dari kesombongan. Nah, orang ini punya sebab yang lain selain dia musafir, dia juga jauh dari apa? Kesombongan. Lagi rembah, lagi butuh, lagi rambutnya lagi enggak rapi. Apa yang mau dia gayakan? Rambutnya enggak rapi, semrawut penuh dengan debu. Ini sebab berikutnya yang menyebabkan harusnya doanya dikabulkan. Sebab berikutnya, dia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke Allah Subhanahu wa taala. Dan hadhil hay'ah, cara seperti ini menunjukkan hinanya seseorang. Kalau orang mengemis kan begini kan. Kita seakan-akan mengemis, dan benar-benar kita mengemis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yinhis sittir. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran." Sungguhnya Allah malu kalau ada seorang hamba yang meminta kepada Allah mengangkat kedua tangannya, lantas Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Di antara adab berdoa kita angkat tangan. Asalnya doa permintaan kita angkat tangan. Kita minta apa? Minta angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua doa kita angkat tangan. Terutama di tempat-tempat di mana Nabi tidak diriwayatkan angkat tangan. Seandainya Nabi angkat tangan pasti diriwayatkan. Contoh seperti doa masuk WC, tidak perlu kita angkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti itu doa, tapi enggak perlu angkat tangan. Keluar WC juga enggak usah, karena kalau Rasul angkat tangan pasti sahabat akan sebutkan. Kita masuk baca doa, keluar tinggal bilang apa? Ghufranak. Contohnya setelah doa, setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat asyhadu alla ilaha illallah wa syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa, tapi tidak diriwayatkan Nabi angkat tangan. Seandainya Nabi angkat tangan pasti sahabat meriwayatkan.
Dia semacam zikir. Ya, seperti makan juga bismillah, tidak perlu kita angkat tangan. Setelah makan juga tidak perlu kita angkat tangan, ya. Demikian juga yang lainnya, ya. Kalau mau berhubungan dengan istri juga tidak perlu angkat tangan. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Mas, komat kamit ngapain, Mas? Enggak perlu, karena tidak diriwayatkan seperti itu. Tapi kalau doa-doa yang lain kita berdoa, misalnya mungkin habis salat ingin berdoa, habis salat sunnah ingin berdoa, boleh. Habis salat fardu setelah berzikir selesai ingin berdoa, dibolehkan kalau tidak dijadikan rutinitas. Angkat tangan. Setelah salat malam angkat tangan, antara azan dan iqamat angkat tangan. Asalnya doa permohonan, sunnahnya kita angkat tangan. Dan orang ini sudah melakukan sebab tersebut. Sebab yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang keberapa? Lupa ya. Yang ketiga. Ya? Sebab berikutnya dimudahkan, harusnya dikabulkan doanya. Dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan Ya Rabbi, Ya Rabbi kata para ulama, dia bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Ismullah Ar-Rabb. Dia bertawassul dengan nama Ar-Rabb. Kenapa? Karena pengkabulan doa berkaitan dengan rububiyah. Rububiyah itu maksudnya berkaitan dengan penciptaan, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, itu namanya rububiyah, tauhid rububiyah. Dan pengkabulan doa itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kenapa kata para ulama terkadang orang kafir juga dikabulkan doanya, karena memang Allah beri rezeki kepada mereka. Berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian para anbiya dalam Al-Quran mereka berdoa dengan Rabbana Rabbi, ya, seperti itu. Ya, Rabbana zalamna anfusana. Ya. Dan selanjutnya banyak doa-doa Nabi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dan seterusnya. Ya. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di, dan seterusnya. Jadi banyak doa-doa para nabi dengan para anbiya dengan menggunakan Rabbi. Menggunakan apa? Rabbi. Karena pengkabulan doa berkaitan dengan rububiyah. Ini doa secara umum. Kita mengatakan Rabbana. Baik. Di antara sebab yang lain yang dilakukan oleh orang ini, seharusnya doanya dikabulkan. Dia mengulang-ulang doanya. Dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dan di antara adab dalam berdoa, kita ulang-ulang doa kita. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan." Rasulullah SAW kalau berdoa dia ulang 3 kali. Agar semakin mantap doa kita. Ya. Dia ulang 3 kali. Waktu Rasulullah SAW sedang sholat di Ka'bah, waktu itu Abu Jahal sama gengnya lagi kumpul. Abu Jahal, Abu Fulan, di antaranya Uqbah bin Abi Mu'ayyid lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngobrol. Karena mereka mengatakan, Muhammad sudah datang belum? Kapan Muhammad? Gosong-gosok kepalanya di pasir. Maksudnya sujud. Tuh Muhammad lagi sholat. Akhirnya ada yang punya ide. Siapa di antara kalian yang mau mengambil isi perut onta untuk diletakkan di atas Muhammad? Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid kemudian pergi ke salah seorang penduduk kota Mekah, diambil isi perut onta, isi perut onta ya susnya mungkin ada kotorannya. Dia bawa lalu diletakkan di atas pundak Nabi. Nabi sedang sujud. Dan Nabi sujud terus, tidak bergeming. Terus sujud. Lama. Sampai-sampai ada yang kasih tahu kepada Fatimah putri Nabi, ayahmu sedang diganggu. Maka Fatimah memang sangat muda, kemudian keluar, kemudian bersihkan dari pundak bapaknya. Setelah bersih baru Nabi kemudian berdiri. Selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan suara yang agak beliau keraskan, didengar oleh orang kafir musyrikin. Kata Nabi SAW, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang Quraisy. Abu Jahal ketakutan waktu itu. Waduh, di mana kita didoain oleh Muhammad di depan Ka'bah lagi. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Rasulullah ulang 3 kali. Ya Allah, binasakan orang Quraisy, binasakan orang Quraisy, binasakan orang Quraisy. Mereka ketakutan. Setelah itu Rasulullah SAW perinci. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya Allah, hancurkan si fulan, si fulan, si fulan, sampai Rasulullah sebutkan 7 orang. Mereka ketakutan. Dan 7 orang itu semuanya tewas dalam perang Badar. Intinya kata Ibnu Mas'ud, wa kana Nabi SAW idza da'a thalathan. Rasulullah SAW kalau berdoa dia ulang 3 kali. Orang ini berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dia ulang-ulang. Sebenarnya mengatakan di antara juga sebab yang dia lakukan, pengulang-ulangannya itu menunjukkan dia ilha. Ilha itu benar-benar merengek-rengek. Minta dengan penuh merengek-rengek.
Seperti kata Nabi berdoa, ya Allah, kalau kau binasakan kami, kau tidak akan disembah. Ini merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab pengkabulan doa kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya bukan merupakan adab doa kalau kita tidak serius berdoa. Kata Nabi SAW, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian husnudzan, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, kalau kita tidak merengek-rengek, hati kita lalai, kita berusaha serius minta kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ya, liya'zimil mas'alah. Jika seorang sedang berdoa maka dia serius minta kepada Allah. Wala yaqulanna ahadukum rabbi ghfirli in syi'ta. Jangan seorang berkata, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau. Tidak boleh begitu. Ya Allah rahmatilah aku, ya kalau kau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak boleh seperti itu. Berarti enggak serius mintanya. Kenapa kata Nabi SAW? Fa inna Allah la mukriha lahu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kata para ulama, permintaanmu itu tidak bisa menyusahkan Allah. Tidak ada inna Allah la yata'adzam alaihi mas'alah. Tidak ada permintaan yang berat bagi Allah, semuanya ringan. Ya, kenapa Anda ragu-ragu minta? Anda boleh ragu minta kalau minta sama manusia. Kenapa Anda tahu manusia itu kemampuannya finansialnya terbatas? Kita minta bantuan sekarang dia senyum-senyum, minta bantuan kedua kali dia mulai merengut. Minta bantuan ketiga kali bilang tidak ada, minta bantuan keempat dia usir kita. Ya. Kenapa? Ente mau ngambil persediaan dia. Kalau kita minta sama orang kita perlu malu-malu. Pak, saya ada keperluan Pak, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa Pak. Ya kita malu-malu karena kita tahu dia terbatas. Tapi Anda minta kepada zat yang tidak terbatas kekayaannya. Unlimited kekayaannya. Apa kata Nabi SAW? Yadullahi mal'a. Tangan Allah penuh dengan kekayaan, tidak kekurangan sama sekali. Ya. Sahaul laili wan nahar, senantiasa berinfak siang dan malam, tiada berhentinya. Ya. Tidak ada, kata Nabi, la taghidhuha nafaqah, tidak berkurang sama sekali kekayaan Allah. Satu nafkah tidak ada yang bisa mengurangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ara'aitum mundu khalaqas samawati wal ard. Tidak kalian lihat bagaimana Allah berinfak sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang? Tidak berkurang kekayaan sama sekali. Tidak berkurang. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum wa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin." Kata Nabi, seandainya dalam diskusi kata Allah, seandainya semua manusia dari awal sampai akhir, dari Adam sampai manusia terakhir berkumpul, jin juga demikian, dari jin pertama sampai jin terakhir semuanya berkumpul di atas satu dataran. Fasa'aluhu, kemudian semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu Allahu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian setiap permintaannya dikabulkan. Kita saja kalau minta ya Allah, kita tahu sekarang Allah bilang mau dikabul. Minta apa? Minta apa saja Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. 24 jam minta. 1 tahun minta terus, Allah kabulkan. Semua manusia seperti itu mintanya. Ya. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Tidak akan berkurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kama ya idza udkhila al-mikhyatul bahra. Kecuali seperti berkurangnya air kalau dimasukkan jarum ke lautan. Jarum kalau kita masuk lautan begitu luas sejauh mata memandang. Anda ingin tahu berapa kurangnya kekuasaan Allah, kekayaan Allah, Anda ambil jarum, Anda masukkan, Anda keluarkan. Lihat setetes yang tersisa di sini, itulah kekurangannya. Namun kata para ulama ini hanya penggambaran, sebenarnya tidak ada kekurangannya. Apa sih nilai setetes ini dibandingkan dengan lautan apa? Lautan yang begitu luas, artinya tidak berkurang sama sekali, karena memang Allah kekayaannya tanpa batas. Nah, kalau Anda tahu Allah kekayaan tanpa batas, tidak usah malu-malu minta kepada Allah. Dan jangan pernah malu. Kalau kita malu minta kepada Allah, ya seharusnya kita malu untuk hidup. Kita ini juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang ciptakan. Tidak usah malu-malu minta kepada Allah. Sampai dalam hadis dhaif, namun para ulama sebutkan maknanya benar. Liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi. Hendaknya salah seorang kalian minta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Berdoa kepada Allah, jangan malu-malu. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa serius. Kemudian tadi
ilhah, mohon kepada Allah, tunjukkan kerendahan. Ya. Allah sudah tahu kita lemah, tapi kita tunjukkan kelemahan kita. Kita rinci. Tadi Nabi Zakaria, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Dia perinci. Ya Allah, saya letakkan putraku di suatu lembah tidak ada tumbuhan sama sekali. Allah sudah tahu itu Mekah enggak ada tumbuhannya. Tapi dia sampaikan, ya Allah, anak saya, lembah ini enggak ada. Dia perinci. Dan jangan berdoa dengan hati ke sana sini. Jangan. Kita berdoa berusaha dengan doa yang kita pahami. Makanya saya ingatkan bagi jemaah yang umrah atau haji tatkala tawaf, berusaha berdoa dengan yang dia pahami. Jangan hanya mengikuti kemudian kurang paham. Kalau diikuti pun dia berusaha paham apa yang dia baca. Kalau dia baca buku doa, dia baca bahasa Arabnya, dia berusaha ngerti apa isinya. Karena doa itu Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Orang minta sesuatu dia tidak ngerti apa yang dia minta. Ya. Berusaha berdoa dengan kita ngerti apa yang kita minta. Ya, karena di mana di mataf, di tempat tawaf sering ada paduan suara orang Indonesia. Ya, Rabbana, Rabbana, atina fid dunya. Ibu-ibu, orang semua tertarik, merdu-merdu suara ibu-ibu. Enggak usah bikin paduan suara di mana? Di Ka'bah ya. Dengan suara lirih, tidak usah teriak-teriak ya. Sudah teriak-teriak ya. Dan mengganggu yang lainnya. Terkadang ada saya lihat jemaah Indonesia sampai mungkin 100 orang, ramai sekali. Kemudian rame-rame ya. Subhanallah walhamdulillah. Ramai sekali, jadi bergema di mana? Di mas'ah, tempat sa'i. Enggak usah ya. Allah Maha mendengar. Apalagi kalau kita ngikut enggak tahu artinya. Seperti ada cerita, ada orang berdoa di tawaf, diikuti sama yang lain. Satu pimpin, yang lain ikut. Ya. Innallaha, ya Allahumma la tada' lana dzanaban ya. Jadi dia berdoa, dia ingin bilang, ya Allah, jangan kau biarkan dosa kami kecuali kau hapuskan. Dalam bahasa Arab dzamban itu dengan sukun nun, dzamban itu artinya apa? Dosa. Ya Allah, jangan kau biarkan ada dosa kami kecuali kau hapuskan. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan kau biarkan ada dosa kami kecuali kau hapuskan. Tapi orang ini enggak tahu bahasa Arab, dia salah baca. Allahumma la tada' lana dzanaban. Ya Allah, jangan kau biarkan ekor kami, karena dzanaban itu artinya ekor. Ya Allah, jangan kau biarkan ekor kami. Ada ulama yang dengar dia mengatakan illa qata'tahu, kecuali kau potong ya Allah. Ikut enggak tahu artinya. Itu juga pernah diceritakan oleh seorang lagi tawaf, rame-rame nih, ada dari India atau dari Pakistan seperti itu, dari negara seperti itu. Tahu ada yang pimpin. Innallah, yang lain ikut. Innallah hamuhi tumbilka firin diulang lagi. Innallah hamuhi tumbilka. Ini bahasa apa ya katanya? Artinya apa? Bahasa India kah bahasa apa? Ternyata dia ingin bilang innallaha muhitun bil kafirin. Tapi potongannya keliru. Innallah hamuhi tumbilka. Jadi seorang berdoa berusaha dia ngerti, jangan ikut-ikutan. Berusaha dia ngerti. Kalau berdoa ya Allah ya Rabbi sambil lihat sana, jangan, berdoa serius minta. Ya. Lagi tawaf berdoa serius minta, jangan sambil mata lihat sana sini, lihat jam ini, lihat alam anu, lihat anu. Ya, serius. Baca doa sambil baca SMS, Rabbana sambil baca WhatsApp, gimana? Gimana berdoa sambil baca WhatsApp, ikut-ikut ini Rabbana sambil baca WhatsApp, gimana? Ya enggak benar. Nanti minta beradab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang apa? Yang lalai. Jadi berapa adab tadi yang dilakukan oleh orang ini? Hah? Ada 6 ya? Terus sebenarnya doanya harus dikabulkan, tetapi ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Ada satu penghalang. Kata Nabi SAW, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumnya haram, wa malbasu haram, pakaiannya dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dikabulkan? Seharusnya dikabulkan, tapi enggak jadi dikabulkan gara-gara dia makan yang haram. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha menghindarkan dirinya dari penghalang yang bisa menghalangi dikabulkan doanya. Harusnya doanya dikabulkan. Di antaranya makan yang haram. Di antaranya makan yang haram.
Ustaz, kalau begitu orang makan haram pasti doanya tidak dikabulkan? Jawabannya tidak pasti. Tapi sangat besar tidak dikabulkan. Jadi disebut oleh Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah taala. Karena Nabi tidak mengatakan tidak dikabulkan, tapi Nabi mengatakan fa anna yustajabu lahu, yastab'id, itu terlalu jauh untuk dikabulkan. Tapi apakah mungkin dikabulkan? Mungkin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sangat sulit. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seorang terjerumus dalam kemaksiatan, mungkin pekerjaan haram, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari pekerjaan seperti ini. Ya Allah kuatkanlah imanku untuk aku meninggalkan pekerjaan seperti ini. Berdoa agar dijauhkan dari pekerjaan yang haram. Baik. Ini tadi di antara beberapa adab yang berkaitan dengan doa. Semoga kita perhatikan agar doa-doa kita bisa dikabulkan. Di antara hal yang lain yang harus kita perhatikan dalam masalah doa, yaitu jangan kita tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Dia berkata da'aut, saya sudah berdoa, kok tidak dikabulkan? Seharusnya dia berdoa sampai titik tertentu akan dikabulkan, akhirnya ditinggalkan. Mungkin Allah sudah takdirkan kalau dia berdoa sampai 2 bulan akan dikabulkan, tapi baru 1 bulan setengah dia sudah putus asa, dia tidak jadi melanjutkan doanya. Akhirnya tidak jadi dikabulkan. Ya. Maka seorang jangan putus asa. Allah yang lebih tahu tentang kebaikan kita. Apa yang terbaik bagi kita. Kita manusia ingin kebaikan, tapi Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Makanya tidak semua yang kita minta dikabulkan. Kalaupun dikabulkan tidak mesti pada saat itu juga, bisa tertunda. Bisa jadi Allah tunda. Sebagai contoh kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan putranya Yusuf. Dengan putranya siapa? Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub adalah orang yang termulia pada saat itu. Nabi yang paling manusia, orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari tersebut, pada saat itu. Ternyata putranya dijauhkan dari Nabi Yakub, Yusuf alaihissalam. Dan ceritanya panjang. Kemudian Nabi Yakub jelas berdoa kepada Allah agar anaknya dikembalikan. Tetapi ternyata tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikembalikan? Dikembalikan setelah, sebagian ulama mengatakan setelah 40 tahun. Ada yang mengatakan setelah 15 tahun. Baru Yusuf kembali bertemu dengan bapaknya. Kenapa? Karena Allah lihat ada maslahat yang baik bagi Nabi Yakub alaihissalam. Allah merencanakan Nabi Yusuf untuk menjadi bangsawan di Mesir. Seandainya Nabi Yusuf hilang pada hari tersebut, kemudian Nabi Yakub berdoa, ya Allah kembalikan putraku, kemudian Nabi Yusuf kembali lagi, sudah dia enggak jadi bangsawan di Mesir. Kumpul dengan bapaknya tapi enggak jadi apa? Bangsawan. Tetapi Allah tidak langsung mengabulkan, dikabulkannya nanti 15 tahun berikutnya baru doanya dikabulkan. Kenapa? Karena Allah punya rencana Nabi Yusuf harus melalui tahapan-tahapan. Ya. Diambil oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak, kemudian dituduh berzina, dipenjarakan sampai akhirnya menjadi apa? Jadi seorang bangsawan di negeri Mesir. Saat itulah baru kemudian Allah kabulkan permohonan Nabi Yakub alaihissalam dikumpulkan dengan putranya. Jadi mau saya para hadirin, bisa jadi kita minta, ya Allah mudahkan saya punya mobil, tahu Allah tidak kabulkan. Kalau Allah tahu kalau ente punya mobil ente sombong. Kalau Allah tahu kalau ente punya mobil ente mungkin kecelakaan, ya. Allah tahu kalau ente punya mobil mungkin ente tidak pernah lagi olahraga dan macam-macamnya. Ya sudah, ente husnudzon kepada Allah. Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Tugas ente minta kepada Allah. Masalah pengkabulan itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian juga di antara perkara yang harus kita perhatikan dalam masalah doa yaitu husnudzon tadi. Yakin. Kata Nabi, "Ud'u Allah antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dalam kondisi yakin pasti dikabulkan. Jangan kita suudzon. Jangan kita bilang, saya berdoa siapa tahu dikabulkan. Jangan begitu. Berarti ente sedang coba-coba Allah. Jangan, minta serius. Berdoa. Doa itu senjata yang sangat luar biasa. Betapa banyak menimbulkan keajaiban. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Atahza' bid-du'a'i wa tasdarihi, wa ma tadri ma sana'ad du'a'u." Apakah kau meremehkan doa dan menganggap rendah doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadin qida'u. Sungguhnya doa itu seperti anak panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset, pasti kena tujuannya. Tetapi untuk sampai kepada sasaran butuh waktu, dan waktu tersebut akan selesai suatu saat. Jadi berdoa, orang bangun malam berdoa kepada Allah, saya yakin pasti ada jalan keluar. Kalau ada masalah,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, jangan suudzon, yakin Allah kabulkan. Apalagi antum bangun di sepertiga malam terakhir, sementara Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fa aghfirullah, hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Apakah ada orang yang minta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya? Apakah ada yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Cari buka di hadapan Allah berdoa sebulan pasti doanya dikabulkan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kita waktu berdoa harus yakin. Jangan tidak yakin, jangan ragu. Tidak ada yang susah bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak sesuatu tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Betapa banyak perkara yang seakan-akan mustahil ternyata diberi jalan keluar oleh Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan ya. Antum semua agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan malas-malas berdoa ya. Kapan aja ada waktu kita berdoa, minta kebaikan dunia dan akhirat, doain orang tua kita, doain anak-anak kita, doain diri kita sendiri. Kita sangat butuh ya perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Apalagi di zaman fitnah yang begitu banyak fitnah, kita sangat butuh kepada Allah agar Allah bisa menjaga pandangan kita, agar Allah bisa menjaga pendengaran kita, agar Allah bisa menjaga lisan kita, agar Allah bisa menjaga hati kita. Ya, banyak syubhat, banyak syahwat, sehingga kita semakin butuh untuk berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Ustaz mau nanya, bagaimana cara mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Sedangkan saudara-saudara kami, keluarga besar kami mendoakannya setiap malam-malam tertentu dengan kirim bacaan Al-Qur'an surat-surat tertentu. Bagaimana jika mereka mengadakan di rumah di mana kami tinggal di dalamnya? Berdoa kepada orang tua tidak perlu tunggu acara hari tertentu. Setiap hari kita doain orang tua. Bahkan Allah mengatakan setiap solat Anda doain kedua orang tua. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Setiap solat doain. Dalam sujud, tasyahud, berdoa untuk kedua orang tua. Ya, orang tua sekarang sudah meninggal dunia, dia tidak butuh dengan apa? Ente sudah tidak bisa jenguk lagi, sudah tidak bisa buat dia tersenyum lagi, sudah tidak bisa buat dia tertawa lagi. Dulu waktu dia masih hidup ente sibuk sehingga tidak sempat membahagiakannya. Sekarang sudah meninggal, yang bisa kita lakukan membahagiakan dia dengan banyak doa. Bagian kita dengan banyak mohon ampunan kepadanya. Dalam hadis seorang diangkat derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang derajatnya ditaikkan di surga. Dia heran. Setahu dia amalannya tidak sampai seperti dia mengatakan anna lidzalik, kok bisa? Maka dikatakan bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampunan buatmu. Jadi Anda banyak, kalau Anda ingin beramal buat orang tua bisa, Anda berinfak atas nama orang tua dengan niat pahalanya untuk orang tua, boleh. Ijma' ulama sampai kumpul orang fakir miskin, kasih makan mereka, niatkan untuk orang tua, Allah Maha tahu, sudah sampai. Anda boleh umrohkan orang tua, Anda boleh apa? Hajikan orang tua. Tapi yang paling penting berdoa. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 perkara, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Sebab Allah mengatakan, Rasulullah SAW tidak mengatakan anak soleh yang mengumrohkannya, anak soleh yang bersedekah atasnya, tapi anak soleh yang mendoakannya, menunjukkan doa itu sangat bermanfaat dan harus diulang-ulang oleh seorang anak. Ya, maka kita doakan kedua orang tua kita. Orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Terlebih-lebih lagi kalau sudah meninggal dunia. Ikhwan kita semua muqassir, kita kurang dalam berbakti kepada orang tua. Terlalu sibuk ya. Waktu kita ya untuk ketemu orang tua sudah jarang. Lalu orang tua di masa tua sering ingin dengar kita telepon, ingin ketemu kita. Nanti kalau kita tua juga begitu, kita ingin ketemu anak kita, ingin melihat wajahnya, ingin lihat tawa dan candanya, ya. Tapi kita qadarullah terjebak dengan dunia, terjebak dengan macam-macam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ustaz, posisi tangan yang betul saat berdoa seperti apa Ustaz? Saya rasa tidak ada dalil khusus. Memang Rasulullah SAW diriwayatkan pernah mengangkat kedua tangannya tinggi. Ada beberapa cara berdoa Nabi, tapi saya rasa itu cuma dianjurkan, tidak sampai pada derajat harus seperti itu. Jadi intinya angkat tangan. Orang berekspresi dalam keadaan seperti ini. Ada yang begini, Rasulullah SAW pernah begini sampai kelihatan apa? Kedua ketiaknya. Jadi intinya mintalah kepada mungkin begini, terserah. Yang penting kita nunjukkan kita hina di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Rajab menyebutkan beberapa contoh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi angkat tangannya kalau antum melihat dalam kitab Jamil Ulumul Hikam.
Bila doa tidak kunjung terkabulkan, bagaimana kita yakin bahwa Allah memberi rencana lain yang lebih baik? Ya, yakin aja. Ya, antum enggak tahu rencananya kayak apa. Yakin saja. Ente sudah minta ya sudah. Ente sudah minta tidak dikabulkan berarti ada yang lebih baik yang Allah tahu bagi kita. Ada yang lebih baik. Ya. Dan itu banyak ya. Kita alami, kita minta sesuatu ternyata tidak dikabulkan. Ternyata di balik kegagalan tersebut ada hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha tahu. Apakah boleh mendoakan keburukan buat orang yang mendolimi kita padahal sama-sama muslim? Kalau orang berbuat dolim kepada kita, ya, yang terbaik kita maafkan. Tapi kalau kita mendoakan keburukan seperti yang dia lakukan kepada kita, hukum asalnya boleh. Karena Rasulullah SAW Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi balasan keburukan seperti keburukan yang semisalnya. Ya, kata Allah, fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas maka balas sesuai dengan yang kalian dizalimi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau kalian bersabar maka lebih baik. Orang menzalimi kita berdoa keburukan bagi dia sebagaimana kezaliman yang dilakukan kepada kita, maka boleh karena kita mengharap dia dibalas sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Ya, itu hak kita, tapi sebaiknya kita berdoa agar dia diampuni, agar dia diberi hidayah. Itu lebih baik, kesabaran kita pahalanya lebih besar. Kesabaran kita pahalanya lebih besar. Jika ada seorang terkena musibah kanker lalu telah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah mohon kesembuhan, namun hartanya mengandung syubhat karena bekerja pemerintah yang ada sesuatu, bagaimana solusinya? Berdoa saja kepada Allah. Berdoa, ya. Kita hanya bisa berdoa. Sekarang harta kita tercampur dengan keharaman. Kita beristighfar kepada Allah. Kemudian kita berdoa. Masalah dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Terus mau ngapain lagi? Terus kalau harta kita tercampur keharaman kita enggak berdoa, ya salah, lebih salah lagi. Ya, kita berdoa kepada Allah meskipun bagaimana kondisi kita. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita berdoa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia? Tidak mengapa, tapi yang paling afdal adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi u'tiya jawami al-kalim. Rasulullah SAW diberi jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kalimat yang ringkas, tapi kandungannya sangat dalam. Ya. Kalau kita katakan ada kiai ngajarin kita doa, Nabi yang ngajarin doa, mana lebih sakti? Doanya kiai apa doanya Nabi? Doanya Nabi lebih sakti. Tapi banyak orang doanya Nabi tidak dia hafalkan doa dari kiai, itu salah. Padahal doa Nabi lebih apa? Lebih sakti. Cuma kadang kita mungkin kurang mengumpulkan atau kurang paham maknanya, tapi doa Nabi seluruhnya luar biasa. Ya. Makanya kita berusaha menghafal doa Nabi. Nah, di sela-sela itu kita ingin doa dengan bahasa Indonesia, bagus, tak jadi masalah. Tapi maksud saya sering kita berusaha berdoa dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihafalkan sedikit demi sedikit. Ya, sambil kita menghafal kita tidak apa-apa berdoa dengan bahasa kita. Apabila kita sedang berkendaraan atau di jalan untuk memanfaatkan waktu selain berzikir, bagaimana jika sambil berdoa? Tidak apa-apa sambil berdoa. Ya, sambil nyetir sambil berdoa tapi hati-hati. Mau berdoa sambil berdoa. Mungkin lagi di lampu merah berdoa kepada Allah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau ternyata tidak bisa kecuali sambil nyetir, tidak apa-apa, tidak harus angkat tangan, karena itu sesungguhnya sunnah, paham? Seandainya seorang berdoa sambil nyetir, tidak apa-apa. Ya, ternyata dia tidak bisa angkat tangan, dia berdoa, ya Allah, selamat. Kalau sambil jalan, tidak apa-apa, karena angkat tangan itu di antara adab. Seandainya tidak bisa dikerjakan, tidak apa-apa, apalagi sambil nyetir. Di antara hal yang pernah saya takjub, saya pernah di Arab Saudi, waktu kita mengisi pengajian ba'da subuh. Waktu saya sebagai penerjemah. Yang isi syekh, ya, dia belajar di Ummul Qura atau dia dosen di Ummul Qura, ya. Dia datang subuh, saya sebelum azan saya sudah tunggu di markas. Dia datang tiba-tiba pakai mobil, kemudian dia bel, tet. Saya masuk, ternyata dia lagi sholat sambil jalan. Waduh, saya ngeliatnya ngeri nih. Bawa mobil sambil apa? Bukan sambil doa lagi, sambil sholat. Waduh, kalau mau saya tegur gimana? Alhamdulillah subuh-subuh jarang ada mobil sebelum subuh. Tapi subhanallah ada sebagian orang luar biasa ibadahnya. Sambil nyetir dia sambil apa? Salat, ya.
Boleh bagi orang yang musafir boleh. Kalau yang tidak musafir banyak ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya, bagi orang yang musafir dia boleh sholat sambil naik di atas kendaraan. Karena dalil yang menunjukkan rukhsah seorang sholat di atas kendaraan tatkala sedang safar. Tapi kalau sedang tidak safar, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ustaz, apakah adab mengusap wajah setelah berdoa? Hadisnya yang benar hadisnya dhaif, maka tidak mengusap wajah. Tapi kalau ada yang mengusap wajah tidak boleh diingkari kata para ulama. Ya. Penjelasan para ulama tidak boleh diingkari karena memang ada sebagian ulama yang menghasankan hadis tersebut tentang mengusap wajah, tapi hadisnya yang lebih kuat adalah lemah. Oleh karena kita tahu kalau ada yang mengusap wajah, ya kita tidak usah mengingkari ya. Karena memang ada pendapat yang lain meskipun hadisnya lemah. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Ustaz, apa maksudnya kalau doa itu bisa merubah takdir? Mohon penjelasannya. Maksudnya doa bisa merubah takdir artinya sebagian ulama mengatakan yaitu merubah takdir yang ada di catatan para malaikat. Karena takdir ada dua, ada takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak bisa berubah, ada takdir yang di catatan malaikat itu bisa dirubah. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz yang tidak pernah berubah. Ya, dan ini banyak berlaku seperti barang siapa kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat umur seseorang tatkala dia masih di janin, dalam janin. Malaikat catat misalnya orang ini umurnya 60 tahun, rezekinya 3 miliar sampai meninggal dunia. Ya, tahu-tahu umur 20 30 dia berbakti sama orang tuanya dan dia sangat menyambung silaturahmi. Maka Allah bilang malaikat, rubah itu catatan. Umurnya jadikan 80, hartanya jadi 15 miliar. Kenapa? Karena dia melakukan sebab untuk merubah umur dan rezekinya. Nah, umur dan rezeki, proses perubahan tersebut semuanya sudah di Lauhil Mahfuz, tidak ada perubahan. Di Lauhil Mahfuz intinya rezekinya 15 miliar, umurnya 80 tahun. Dan proses perubahan, dia tadinya begini, tadinya 2 miliar, tadinya umurnya 60, kemudian dia melakukan ini, semuanya prosesnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Paham? Paham atau tidak? Jadi yang dirubah adalah catatan yang di malaikat. Allah yang berfirman, "Yamhullahu ma yasha", karena yang isi di Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Yang ada di Lauhil Mahfuz yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak tahu. Malaikat sudah disuruh catat, Allah cuma bercatat, catat sekian. Allah bilang rubah itu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Namun proses perubahan itu semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Nah, kalau begitu, karena kita tidak tahu di Lauhil Mahfuz seperti apa, ya sudah, Anda berdoa saja sebanyak-banyaknya. Dan tatkala Anda berdoa, doa Anda juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengatakan, "Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan miskin, ngapain kita berusaha?" Benar, kalau ente tahu ente miskin, ente enggak usah kerja. Sekarang ente pernah nengok Lauhil Mahfuz enggak tahu ente miskin? Coba ente buka. Oh, miskin, ya sudah, ente enggak usah kerja, ngapain? Tapi ente tidak tahu apa isi di Lauhil Mahfuz. Orang juga mengatakan, "Ustaz, kalau kita sudah ditakdirkan neraka, buat apa kita pengajian?" Ya kalau ente sudah tahu pasti masuk neraka, ya enggak usah pengajian. Tapi ente tahu enggak ente masuk neraka? Ya kalau ente enggak tahu, bagaimana ente berdalil dengan sesuatu yang ente tidak ketahui? Ada para dai salaf menceritakan tentang pelarangan seorang meminta didoakan. Apakah sebabnya? Tidak, ya boleh kita minta orang mendoakan, tapi bukan kebiasaan para salaf ya. Kita berusaha berdoa sendiri. Ya, tapi boleh kalau kita ada orang soleh ya, kita suruh apa? Minta tolong doain saya ya. Tapi yang paling afdal kita berdoa sendiri. Ya. Berbeda kalau yang punya hajat yang langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kebiasaan para salaf mereka minta-minta doa. Ya. Dan bukan kebiasaan para salaf juga mereka diminta-mintai doa. Kalau Nabi iya, mereka selalu minta kepada Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya pasti dikabulkan. Tapi tidak mengapa, karena di antara tawasul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan doanya orang yang saleh ya. Enggak apa-apa. Jangan sampai kita bilang haram minta doa kepada orang lain. Tidak haram, cuma tidak juga dianjurkan ya. Tidak juga dianjurkan. Tapi boleh. Maksud saya jangan sering-sering minta doa, doain dong ketemu orang, doain saya. Tidak juga begitu ya. Kadang-kadang saja kita minta doain. Kadang-kadang kita ada orang kita minta doain, teman kita minta doain. Ya.
Kita doain saya, belum tentu kita didoakan ya. Belum tentu kita didoakan. Bolehkah orang tua pendosa berdoa berharap anak-anaknya jadi orang yang soleh? Sejauh mana itu akan dikabulkan? Boleh. Ya. Saya rasa setiap penjahat tidak ingin anaknya jadi penjahat juga. Ya, kalau kita punya dosa, kita ngerti kita banyak dosa, tetap aja kita berdoa, ya Allah semoga anak kita tidak seperti kita ya Allah. Berdoa ya. Dan bisa saja kalau Allah berkehendak, yang penting kita berdoa. Maksud saya ikhwan, orang kalau banyak dosa, orang tukang makan uang haram, itu doanya sulit untuk dikabulkan. Tapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Sangat bisa jadi dikabulkan. Allah pernah mengabulkan doanya orang-orang kafir. Kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka berlabuh di lautan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah padahal mereka pelaku kesyirikan. Allah kabulkan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Tapi intinya Allah kabulkan. Terkadang doanya orang kafir dikabulkan. Iblis saja pernah berdoa, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Qala innaka minal munzirin. Sungguhnya kau akan dikabulkan. Oleh karena seorang ulama pernah menulis dalam satu buku saya baca di Makhtutat, dia bilang, bagaimana Anda bersuudzon kepada Rabb Anda? Iblis saja doanya dikabulkan, orang kafir saja doa dikabulkan, terus Anda suudzon. Ya kita sambil berdoa, sambil berusaha memperbaiki diri. Sambil berusaha terlepas dari makanan yang haram, tapi tetap kita berdoa. Terus kalau kita sudah terjerumus dalam dosa-dosa, kemudian makan haram, terus tidak berdoa lagi, terus gimana? Mau harap kepada siapa kalau begitu? Paling tidak kita menempuh ya berdoa daripada tidak sama sekali. Sambil berusaha memperbaiki diri kita. Ustaz, apakah orang suka bermaksiat juga dikabulkan? Tadi, maksiat itu menghalangi doa dikabulkan. Tetapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Makanya seorang berdoa di antaranya, Allah mudahkan saya untuk bertobat. Dan banyak doa-doa yang dimulai dengan istighfar, seperti doanya Nabi Yunus tadi. Inni kuntu minadz zalimin. Dia bilang, Allah, aku sungguh termasuk orang yang zalim. Aku salah, maka Allah kabulkan doanya. Nabi Sulaiman waktu berdoa dia istighfar terlebih dahulu. Dia mengatakan, Rabbi ghufirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia beristighfar, ya Allah ampunilah aku. Kemudian ya Allah anugerahkanlah aku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Allah kabulkan. Kaum mukminin yang juga sedang berperang, mereka berdoa. Wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidaklah perkataan orang beriman kecuali mereka berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan sikap berlebihan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap-sikap berlebihan kami. Kemudian baru mereka minta wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami tatkala bertemu dengan musuh, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa beristighfar sebelum memohon. Beristighfar sebelum memohon. Ini dalil bahwasanya maksiat itu menghalangi terkabulkannya doa. Tetapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Bisa dikabulkan, bisa. Tapi agak sulit. Agak sulit. Tapi tetap aja berdoa kepada Allah. Anda bermaksiat tetap aja berdoa. Paling tidak Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi Ustaz bilang yang sedang safar boleh sholat sambil nyetir. Bagaimana gerakannya? Ya kalau di Qatar insya Allah jalannya lurus-lurus masih bisa lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau di Indonesia agak repot. Kalau di Qatar, di Saudi mudah kita sholat sambil apa? Nyetir. Ya rukuk tunjuk sedikit. Anak-anak sedikit bisa gerakannya agak bisa diatur lah. Bisa diatur. Ya kalau jalannya mobilnya lancar sambil pegang lagi. Kalau mau gerak ya pegang lagi. Ya semampunya. Ya. Tapi kalau Indonesia saya rasa saya tidak anjurkan Indonesia. Ya. Khawatirnya nabrak. Ustaz, saya sekarang bekerja di Qatar. Kalau orang tua menginginkan saya untuk kembali ke Indonesia untuk bersama mereka, apakah saya harus memenuhi permintaan mereka? Kalau memang orang tua benar-benar mohon dan ternyata kita punya penghasilan selain, artinya kita bisa masih menanggung nafkah anak istri, ya, meskipun mungkin tidak sekaya di Qatar, ya, sementara orang tua membutuhkan kita untuk pulang, maka sebaiknya kita pulang. Sebaiknya kita pulang. Insya Allah rezeki yang penting berkah. Karena itu pintu surga kita, membahagiakan orang tua. Ya.
Tetapi kalau ternyata kita harus ada kewajiban yang lain, misalnya kita kerja di sini karena punya terlilit utang dan macam-macamnya, kita mohon kepada ibu untuk mengerti. Ya, Bu, begini kita ceritakan kondisi kita. Ya. Terus kita tetap memberi hadiah kepada orang tua, memberi nafkah kepada orang tua, dan sering telepon orang tua. Maksud saya, kalau kita sudah jauh dari orang tua, jangan lupa sering telepon apa? Orang tua. Kalau bisa tiap hari telepon, lebih bagus. Tiap hari telepon orang tua. Antum gajinya kan besar, alhamdulillah. Apa susahnya tiap hari telepon orang tua? Kalau enggak seminggu 2 kali. Jangan sampai seminggu lewat enggak ngomong sama orang tua. Sebulan lewat enggak telepon orang tua. Orang tua juga rindu. Antum nanti kalau sudah tua rindu sama anak-anak. Ya. Dan antum berbaktilah kepada orang tua. Insyaallah anak-anak antum juga nanti berbakti sama antum. Ya. Kalau bisa pulang itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya tidak bisa pulang karena dzuruf, karena kondisi yang macam-macam, masih banyak tanggung jawab dan macam-macamnya, ya tidak wajib Anda untuk pulang, tidak, ya. Tetapi Anda tetap berbakti dengan cara semampu Anda, seperti memberi hadiah kepada orang tua, sering telepon orang tua, tanya kondisinya. Kalau ada keluarga suruh belikan apa, bawa ke rumah orang tua dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Kalau umroh diniatkan untuk orang tua, apakah Anda juga mendapatkan pahala untuk Anda sendiri? Jawabannya, kalau kita niatkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal, maka hukum asalnya pahala umroh buat untuk orang tua. Paham? Kita dapat pahala berbakti. Dapat pahala apa? Berbakti. Bukan pahala umroh juga, berarti pahala umrohnya 2 berarti. Pahala umroh cuma apa? 1, dan kita niatkan untuk siapa? Orang tua. Nah, kita dapatnya apa? Kita dapat pahala berbakti karena mengumrohkan orang tua. Jadi mengumrohkan orang tua itu bukan masalah kirim pahala, bukan, tapi kita mengganti posisi orang tua. Karena kita waktu bertalbiyah kita makan labbaik Allahumma umrah an ummi. Ya Allah, aku berumrah atas nama ibuku. Beda kalau mengirim pahala. Mengirim pahala itu kita baca Quran terus kita bilang, ya Allah ini pahalanya saya kirim pada orang tua. Paham ya? Jadi bersedekah atas nama orang tua, umrah atas nama orang tua bukan proses ngirim pahala, bukan. Tapi memang benar-benar saya bersedekah atas nama orang tua. Saya umrah juga atas nama orang tua. Paham? Ya, ini bukan masalah kirim-kiriman. Sudah ya, sudah masih banyak, nggak habis-habis ya. Saya kira sudah habis, ternyata masih nggak habis-habis. Sampai sini saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung tolong dimaafkan. Kalau ada kesalahan, saya namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Kalau saya punya kesalahan tolong dikasih tahu dan kita bisa